Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana batang tebu yang panjang, keras, dan hijau itu bisa berubah menjadi butiran gula putih yang halus dan manis yang setiap pagi kita pakai untuk kopi, teh, atau bahkan untuk membuat kue kesukaan kita. Nah, hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik salah satu komoditas paling penting di dunia ini. Kita akan mengikuti perjalanan epik sebatang tebu. Dari kebun yang rimbun, melewati mesin-mesin raksasa, hingga akhirnya sampai ke dapurmu. Siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Semuanya berawal di sini, di perkebunan tebu yang luas. Tebu-tebu ini tidak bisa dipanen sembarangan. Petani harus menunggu saat yang tepat, yaitu ketika batang tebu sudah mencapai puncak kemanisannya, penuh dengan sukrosa zat manis alami yang akan menjadi bahan utama gula. Ini adalah momen krusial. Kenapa? Karena setelah dipotong, tebu memulai balapan dengan waktu. Semakin lama dibiarkan, kandungan sukrosanya akan menurun. Gula di dalamnya akan mulai terurai. Jadi, setelah dipanen, truk-truk besar langsung mengangkut ribuan batang tebu ini menuju pabrik. Tidak ada waktu untuk bersantai, karena setiap detiknya sangat berharga. Setibanya di pabrik, petualangan tebu memasuki babak baru. Pertama, tebu-tebu ini harus bersih. Mereka dicuci dengan semprotan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan tanah, daun kering, dan kotoran lainnya. Setelah mandi bersih, tebu siap untuk dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Tujuannya agar lebih mudah dihancurkan. Potongan-potongan tebu ini kemudian masuk ke dalam rangkaian mesin penggiling raksasa yang disebut mill. Bayangkan, roll-roll baja super berat berputar dan menekan tebu dengan kekuatan luar biasa, memeras setiap tetes cairan manis dari batangnya. Proses ini berulang berkali-kali, memastikan tidak ada sari tebu yang terbuang. Hasilnya, cairan keruh berwarna kecoklatan yang disebut nira mentah. Aromanya khas manis, tapi masih mentah, dan ampas tebu yang kering yang disebut bagas juga tidak dibuang. Ampas ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan ketel uap di pabrik. Sangat efisien. Nira mentah yang kita dapatkan tadi masih jauh dari kata siap. Warnanya keruh, rasanya sedikit asam, dan masih banyak mengandung kotoran seperti serat halus, lumpur, lilin, dan getah. Disinilah ilmu kimia mulai berperan penting. Proses ini disebut klarifikasi atau pemurnian. Nira dipompa ke dalam tangki besar dan dipanaskan. Kemudian ditambahkan bahan seperti susu kapur atau kalsium hidroksida. Tujuannya adalah untuk menetralkan pH nira. Dan yang paling penting, mengikat kotoran-kotoran tadi. Ketika nira dipanaskan dengan kapur, kotoran-kotoran itu akan menggumpal dan membentuk endapan yang lebih besar dan berat, sehingga lebih mudah untuk dipisahkan. Nira yang sudah diberi kapur ini kemudian dialirkan ke tangki penjernih raksasa, di mana endapan kotoran dibiarkan mengendap di dasar. Hasilnya, cairan nira yang tadinya keruh sekarang berubah menjadi jauh lebih jernih dan berwarna kuning keemasan, mirip seperti kaldu manis yang bening. Nira jernih ini memang sudah bersih dari kotoran padat, tapi kandungan airnya masih sangat tinggi, sekitar 80–85%. Untuk membuat gula, kita perlu menghilangkan sebagian besar air ini. Jadi, nira jernih dipompa ke dalam serangkaian evaporator atau bejana penguapan. Di sini, nira dipanaskan dalam kondisi vakum. Kenapa vakum? Karena di bawah tekanan vakum, air bisa mendidih pada suhu yang lebih rendah. Ini sangat penting untuk mencegah gula menjadi gosong atau karamelisasi, yang akan merusak warna dan rasa akhirnya. Nira dialirkan dari satu evaporator ke evaporator berikutnya, dan di setiap tahap, ia menjadi semakin pekat dan kental. Air yang menguap dari proses ini juga tidak dibuang. Uap panasnya digunakan kembali untuk memanaskan evaporator berikutnya. Lagi-lagi, sebuah proses yang sangat efisien dan hemat energi. Hasil akhir dari tahap ini adalah sirup kental yang pekat, seperti madu. Kandungan gulanya sudah sangat tinggi. Sekarang,
kita sampai pada bagian paling ajaib dari seluruh proses ini. Kristalisasi. Sirup pekat yang super manis tadi dipompa ke dalam sebuah panci vakum khusus yang disebut panci masakan. Disinilah momen kelahiran kristal gula terjadi. Di dalam panci ini, sirup kembali dipanaskan di bawah vakum untuk menghilangkan sisa air. Prosesnya dikontrol dengan sangat presisi. Kemudian, bibit gula atau kristal gula yang sangat kecil dimasukkan ke dalam sirup pekat ini. Sambil terus diaduk perlahan, molekul-molekul sukrosa di dalam sirup akan mulai menempel pada bibit gula tadi, membentuk kristal yang semakin lama, semakin besar. Operator harus sangat ahli dalam mengontrol suhu, tekanan, dan waktu untuk mendapatkan ukuran kristal yang seragam. Ini adalah seni dan sains yang menyatu. Hasil dari proses ini adalah campuran kental yang disebut masa kuait, yang terdiri dari kristal gula dan cairan kental berwarna gelap yang disebut molase atau tetes tebu. Kristal gula sudah terbentuk, tapi masih terperangkap dalam molase yang lengket. Bagaimana cara memisahkannya? Jawabannya ada di mesin centrifuge atau sentrifugal. Bayangkan sebuah mesin cuci raksasa yang berputar dengan kecepatan super tinggi. Ribuan putaran per menit. Masa kuait dimasukkan ke dalam keranjang berlubang di dalam mesin ini. Ketika mesin berputar, gaya sentrifugal yang sangat kuat akan melemparkan molase yang lebih berat ke dinding luar keranjang dan keluar melalui lubang-lubang kecil, sementara kristal gula yang lebih padat tertahan di dalam. Proses ini sangat cepat dan efektif. Setelah beberapa menit, yang tersisa di dalam keranjang adalah kristal gula mentah yang warnanya masih sedikit kecoklatan dan lembab. Inilah yang sering disebut sebagai gula mentah atau raw sugar. Gula mentah ini sebenarnya sudah bisa dikonsumsi, tapi untuk mendapatkan gula putih bersih yang biasa kita lihat di pasaran, masih ada satu langkah lagi. Rafinasi. Gula mentah dilarutkan kembali menjadi sirup. Kemudian disaring lagi menggunakan karbon aktif atau resin penukar ion untuk menghilangkan sisa-sisa, warna, dan kotoran. Terakhir, yang membuatnya kecoklatan. Proses ini menyerap molekul-molekul pewarna, sehingga menghasilkan sirup gula yang benar-benar jernih dan tidak berwarna. Sirup murni ini kemudian dikristalkan, sekali lagi dengan proses yang sama, seperti sebelumnya untuk menghasilkan kristal gula putih yang berkilauan. Langkah terakhir sebelum gula sampai ke tangan kita adalah pengeringan. Kristal gula putih yang masih basah dari mesin sentrifugal dialirkan ke dalam sebuah pengering berputar raksasa. Udara panas dihembuskan untuk menghilangkan sisa kelembapan. Gula yang sudah benar-benar kering kemudian melewati ayakan bergetar untuk dipisahkan berdasarkan ukuran butirannya. Ada yang menjadi gula pasir halus, ada yang kasar, sesuai dengan kebutuhan pasar. Setelah disortir, barulah gula-gula ini siap untuk dikemas dalam berbagai ukuran. Mulai dari sachet kecil, kemasan 1 kilogram, hingga karung-karung besar untuk industri makanan. Dan begitulah perjalanan panjang sebatang tebu. Dari tanaman hijau di kebun, dipanen, diperas, dimurnikan, dikristalkan, dipisahkan, hingga akhirnya menjadi butiran manis yang kita kenal. Siapa sangka, di balik sesendok gula yang kamu tambahkan ke dalam minumanmu, ada proses yang begitu rumit, melibatkan mesin-mesin raksasa, fisika, dan kimia. Jadi, lain kali saat kamu menikmati manisnya gula, kamu tahu cerita luar biasa di baliknya. Proses pembuatan makanan, apalagi yang bikin kamu penasaran? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.